7 tahun yang lalu, mereka menyebut saya pegawai rendahan dengan mimpi muluk-muluk. Malam ini, di pesta pernikahan yang megah ini, saya akan menunjukkan kepada mereka semua yang telah saya raih. Tapi di antara tawa dan percakapan, saya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Di balik senyum sombong mereka, tersimpan rahasia yang jauh lebih gelap dari yang saya duga. Nama saya Aisyah. Saya percaya ada beberapa momen dalam hidup yang terasa seperti pukulan telak yang membuat Anda harus membangun diri dari nol lagi, keping demi keping. Bagi saya, momen itu terjadi 7 tahun lalu, di depan pintu sebuah rumah yang megah. Rumah yang seharusnya menjadi milik saya, tapi ternyata hanya menjadi tempat saya menelan hinaan demi hinaan. Pagi ini, ingatan itu kembali hadir dengan cara yang paling tidak terduga. Sebuah amplop kertas tebal yang elegan, berhiaskan pita perak, tergeletak di atas meja ruang makan saya. Undangan pernikahan. Nama pengantinnya adalah Bima dan Dinda. Sepupu dari mantan suami saya, Danu. Tangan saya gemetar saat membuka lipatan kartu itu. Danu. Nama itu seperti luka yang telah sembuh, tapi bekasnya masih terasa nyeri. Saya masih ingat jelas bagaimana Ibu Retno, ibu mertua saya saat itu, selalu menatap saya dengan tatapan merendahkan. Ia selalu menyebut saya tidak selevel dengan keluarga mereka. "Kamu pikir kamu siapa, Aisyah?" Suaranya yang tajam masih terngiang di telinga saya. "Menikah dengan anak saya tidak akan mengubah fakta bahwa kamu hanya seorang pegawai rendahan dengan mimpi muluk-muluk." Setiap kali saya mencoba menceritakan impian saya untuk membangun butik perhiasan sendiri, mereka, Ibu Retno dan Rani, adik Danu, selalu tertawa. Mereka akan menatap saya dari ujung rambut sampai ujung kaki, lalu berkata, "Mimpi boleh, tapi jangan sampai lupa diri. Sadar diri saja, Aisyah." Danu? Ia hanya diam, membiarkan ibunya dan adiknya merendahkan saya. Saya masih ingat betapa kecilnya saya merasa saat itu. Setiap hari, saya pulang dengan beban di dada. Bisnis perhiasan yang saya rintis dengan tabungan kecil-kecilan dianggap lelucon. Mereka menyebutnya proyek coba-coba yang tidak akan pernah berhasil. Saya yakin mereka bertaruh kapan saya akan menyerah. Mereka tidak pernah tahu. Malam itu, setelah Danu secara pasif menyetujui perceraian kami, saya merasa seperti terlahir kembali. Luka itu menjadi api. Hinaan mereka menjadi bahan bakar. Saya bekerja siang dan malam, tidur hanya beberapa jam, bahkan rela makan mie instan setiap hari agar bisa menabung lebih banyak. Dan sekarang, 7 tahun kemudian, semuanya telah berubah. Saya duduk di kursi ruang makan, menatap undangan itu. Di depan saya terbentang pemandangan kota Jakarta dari lantai 35 yang menyilaukan mata. Di garasi terparkir mobil mewah yang baru saya beli. Dan yang terpenting, di bawah gedung ini, butik perhiasan saya, Aisyah Jewelry, berdiri kokoh dengan lampu-lampu yang berkilauan. Pelanggan-pelanggan saya bukan lagi teman-teman atau kerabat, melainkan para sosialita dan kolektor perhiasan. Mereka yang dulu meremehkan impian saya, kini membeli perhiasan dari saya. Awalnya, saya berpikir untuk membuang undangan ini ke tempat sampah dan melupakannya. Tapi saya tidak bisa. Ada sesuatu yang mendorong saya untuk datang. Bukan untuk mengemis pengakuan, bukan juga untuk pamer. Saya hanya ingin melihat mereka, para manusia yang pernah membuat saya merasa tak berharga. Saya ingin mereka tahu, tanpa perlu saya katakan, bahwa saya baik-baik saja. Bahwa saya lebih dari baik-baik saja. Saya mengambil ponsel, mencari nama Bima di daftar kontak lama. Saya mengiriminya pesan singkat, "Selamat atas pernikahanmu. Aku akan datang." Keputusan itu terasa seperti sebuah langkah besar. Langkah yang membawa saya kembali ke masa lalu, tapi kali ini, saya tidak akan kembali sebagai Aisyah yang rapuh dan tak berdaya. Saya akan kembali sebagai Aisyah yang baru. Seorang wanita yang bangkit dari abu dan kini memegang kendali atas takdirnya sendiri. Ini bukan tentang membalas dendam. Ini tentang menghadapi ketakutan saya,
dan membuktikan kepada diri sendiri bahwa saya telah menang. Saya telah menang atas luka-luka itu, dan sekarang saatnya untuk mengakhirinya. 2 minggu berlalu sejak saya mengirim pesan balasan kepada Bima. Hari-hari saya diisi dengan kesibukan seperti biasa, tetapi pikiran saya terus melayang ke acara pernikahan itu. Undangan itu tidak hanya memicu ingatan lama, tetapi juga membangkitkan sebuah tujuan yang samar. Saya harus tampil dengan sempurna. Bukan untuk pamer, tetapi untuk menunjukkan bahwa saya tidak lagi sama. Saya bukan lagi Aisyah yang rapuh. Saya menelepon Bima, asisten pribadi saya, yang selalu setia menemani saya sejak Aisyah Jewelry masih berupa butik kecil di sudut sebuah ruko. Ia tahu segalanya tentang perjuangan saya, bahkan tentang luka-luka lama saya. Bima, saya butuh bantuanmu, kata saya saat ia mengangkat telepon. Saya akan datang ke pesta pernikahan sepupu mantan suami saya. Hening sejenak di ujung telepon. Saya bisa membayangkan raut wajahnya yang terkejut. Mbak Aisyah serius, tanyanya hati-hati. Setelah semua yang mereka lakukan. Justru itu. Saya tidak mau datang dengan penampilan biasa, jawab saya. Saya mau mereka melihat Aisyah yang sekarang, bukan yang dulu. Bima mengerti dengan cepat. Ia tahu bahwa ini adalah sebuah misi bagi saya. Siap, Mbak. Apa rencananya? Saya ingin gaun terbaik yang ada, perhiasan paling eksklusif dari koleksi kita, dan mobil yang paling elegan, kata saya. Saya ingin semuanya terlihat berkelas, tapi mematikan. Sejak itu, misi dimulai. Setiap hari, Bima mengirimkan saya pilihan gaun dari desainer ternama. Kami memilih gaun malam berwarna biru safir yang dibuat dari sutra halus, dengan potongan yang sederhana namun elegan. Gaun itu tidak banyak detail, tapi justru itulah keindahannya. Ia menunjukkan kekayaan tanpa harus berteriak. Untuk perhiasan, saya tidak mau memakai koleksi yang sudah pernah dipasarkan. Saya meminta tim saya untuk membuat satu set perhiasan khusus, kalung berlian yang menawan dengan anting-anting yang serasi, semuanya dari batu terbaik yang kami miliki. Rasanya seperti sebuah karya seni yang diciptakan hanya untuk satu malam, sebuah pernyataan yang tak terucapkan. Mobil mewah pun tidak luput dari perhatian. Bima memastikan mobil yang akan saya gunakan adalah yang paling baru dari koleksi saya, yang jarang saya pakai. Malam itu, mobil itu akan menjadi kendaraan saya untuk berperang, bukan dengan amarah, tetapi dengan ketenangan. Namun, di tengah semua persiapan ini, hati saya tidak sepenuhnya tenang. Saya bergulat dengan diri sendiri. Apakah semua ini benar-benar perlu? Bukankah saya sudah membuktikan segalanya dengan kesuksesan saya? Mengapa saya masih merasa perlu untuk kembali dan menghadapi mereka? Saya melihat pantulan diri saya di cermin. Wajah saya, yang dulu sering terlihat lelah dan penuh kecemasan, kini memancarkan kepercayaan diri. Saya bukan lagi wanita yang sama. Rambut saya tertata rapi, pakaian saya berkelas, dan mata saya tidak lagi memancarkan ketakutan. Tetapi, di balik penampilan itu, saya menyadari ada sesuatu yang lain. Saya tidak datang untuk membalas dendam. Saya datang untuk diri saya sendiri. Untuk membuktikan pada Aisyah yang dulu, yang rapuh dan tak berdaya, bahwa ia berhasil. Bahwa ia bisa bangkit dan menjadi apa yang ia impikan, tanpa perlu pengakuan dari orang lain. Malam sebelum acara, saya menyentuh set perhiasan yang tergeletak di atas meja rias saya. Setiap berlian yang berkilauan adalah cerminan dari setiap tetes air mata yang pernah saya tumpahkan. Perhiasan-perhiasan ini bukan lagi sekadar barang mewah, melainkan monumen dari perjuangan saya. Saya menarik napas dalam-dalam. Besok, saya akan kembali. Tidak sebagai menantu yang tidak diinginkan, tidak sebagai istri yang diceraikan, tetapi sebagai Aisyah, pemilik Aisyah Jewelry. Dan malam itu, saya akan mengakhiri babak dari masa lalu yang menyakitkan ini, sekali untuk selamanya. Pesta itu terasa seperti mimpi yang nyata. Lampu kristal mewah menggantung di langit-langit, mencerminkan kerlipan gaun-gaun para tamu. Setiap sudut ruangan dipenuhi tawa dan percakapan.
Saya menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan jantung yang berdetak kencang di balik gaun sutra saya. Aroma parfum mahal dan musik klasik yang mengalun menciptakan suasana yang anggun, tetapi bagi saya, ini terasa seperti medan pertempuran yang tenang. Saya melangkah ke dalam ballroom dengan kepala tegak. Di pergelangan tangan saya, tas tangan kecil dari kulit eksotis, dan di leher saya, kalung berlian yang bersinar terang. Saya memilih sudut yang strategis, tidak terlalu menonjol tetapi cukup terlihat. Biarkan mereka yang datang mencari saya. Tidak butuh waktu lama. Kerumunan orang mulai berbisik-bisik, menunjuk ke arah saya. Saya bisa melihat tatapan terkejut dari beberapa wajah yang saya kenali dari masa lalu. Salah satunya adalah sepupu Danu, Bima, yang berjalan ke arah saya dengan senyum lebar. Aisyah? Ya ampun, ini benar-benar kamu, katanya, matanya membelalak tak percaya. Kamu terlihat luar biasa. Terima kasih, Bima. Selamat atas pernikahanmu, jawab saya dengan senyum tulus. Gaunmu sangat cantik, Dinda. Namun, di tengah-tengah percakapan kami, suara yang sangat saya kenali terdengar dari belakang. Lihat siapa yang datang. Akhirnya bisa masuk ke acara berkelas. Saya menoleh. Di sana, berdiri Rani dengan gaun merah mencolok, di sampingnya Ibu Retno yang tampak anggun, tetapi dengan senyum yang tidak sampai ke mata. Raut wajah Rani adalah perpaduan antara keterkejutan dan kecemburuan. Mata Ibu Retno menatap saya dari ujung rambut sampai ujung kaki, seolah mencari-cari kekurangan. Aisyah, ya? Tanya Ibu Retno dengan nada dingin. Saya hampir tidak mengenali kamu. Kamu terlihat berbeda. Waktu memang bisa mengubah banyak hal, Bu, jawab saya tenang. Rani menyeringai. Bisnis, proyek coba-coba, kamu itu ternyata berhasil juga, ya? Ada nada sinis dalam suaranya. Saya dengar kamu membuka toko kecil. Di mana? Saya mungkin akan mampir, siapa tahu ada sesuatu yang cocok untuk pembantu saya. Saya tersenyum. Rani, saya yakin pembantu Anda pantas mendapatkan yang terbaik. Toko saya ada di kawasan paling elit di Jakarta, dan perhiasan yang saya jual adalah hasil karya para pengrajin terbaik di Indonesia. Saya melirik ke arah kalung berlian yang saya kenakan. Seperti kalung ini, misalnya. Mata Rani dan Ibu Retno langsung tertuju pada kalung saya. Mereka terdiam, tidak bisa menyembunyikan keterkejutan. Kalung itu berkilau, memancarkan cahaya dari setiap sisi. Itu adalah sebuah pernyataan yang tidak bisa disangkal. Rani mencoba mengalihkan pembicaraan. Oh, jadi kamu datang sendirian? Danu ada di dalam. Mungkin kamu bisa menyapanya? Ada nada provokatif dalam suaranya, seolah-olah ingin melihat saya merasa canggung. Tapi saya tidak. Saya sudah membuang rasa itu jauh-jauh. Saya datang untuk Bima dan Dinda, jawab saya. Danu dan saya sudah lama tidak memiliki urusan. Tapi jika dia ada di sini, tentu saya akan menyapanya. Dia dan keluarganya adalah bagian dari masa lalu saya, dan saya menghormati itu. Perkataan saya tampaknya membuat Ibu Retno tertegun. Ia tidak menyangka saya akan setenang ini. Saya melihat sorot mata yang berbeda pada wajahnya. Sebuah kilasan rasa bersalah dan mungkin sedikit penyesalan, meskipun hanya sesaat. Rani, di sisi lain, tampak kesal. Ia tidak mendapatkan reaksi dramatis yang ia inginkan. Di tengah ketegangan yang hening, seorang pelayan menghampiri saya. Nyonya Aisyah? Ada telepon dari butik Anda. Ada masalah dengan pengiriman berlian dari Belgia. Saya meminta izin untuk pergi dan melangkah menjauh, meninggalkan mereka berdua dengan tatapan penuh tanda tanya. Saya tahu, ini baru permulaan. Mereka terkejut, ya. Tapi ini belum berakhir. Pertarungan yang sebenarnya, saya yakin, baru akan dimulai. Dan kali ini, saya sudah jauh lebih siap. Setelah berbicara di telepon, saya kembali ke dalam ballroom.
Pesta terasa lebih ramai, dan musik mengalun lebih keras. Saya berjalan ke arah meja makanan, mencoba mengambil sepotong kue untuk mengalihkan pikiran dari pertemuan saya dengan Ibu Retno dan Rani. Tapi nasib tampaknya punya rencana lain. Saat saya hendak mengambil piring, sebuah suara familiar menginterupsi. Aisyah. Jantung saya berdesir. Itu Danu. Saya menoleh. Dia berdiri di sana, tidak seperti Danu yang saya ingat. Dulu, ia selalu terlihat rapi, penuh percaya diri, dan tersenyum. Sekarang, wajahnya tampak lelah, matanya cekung, dan senyumnya, bahkan senyum itu terasa seperti topeng. Halo, Danu, sapa saya. Suara saya tenang, jauh dari perasaan yang sebenarnya. Ia menatap saya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada penyesalan di sana, dan mungkin sedikit kekaguman. Kamu benar-benar berubah. Kamu juga, jawab saya, tanpa bermaksud sinis. Itu kenyataan. Ia terlihat sangat berbeda dari sosok yang saya nikahi 7 tahun lalu. Kami terdiam beberapa saat, canggung. Saya bertanya-tanya, apa yang harus saya katakan? Atau lebih tepatnya, apa yang ia ingin dengar? Aku mendengar tentang butikmu, katanya akhirnya. Selamat. Kamu berhasil. Pengakuan itu terasa hampa. Diucapkan olehnya, kata-kata itu tidak membawa kepuasan sama sekali. Terima kasih, kata saya. Kamu tidak pernah percaya aku bisa. Aku tidak pernah tidak percaya, potongnya cepat. Aku hanya tidak punya pilihan. Jawaban itu membuat saya bingung. Pilihan? Maksudmu apa? Tiba-tiba, Ibu Retno dan Rani muncul di sampingnya. Mereka menatap Danu dengan tajam, seolah memperingatkan dia. Suasana langsung berubah dingin. Aisyah, kamu tidak usah mengganggu Danu, kata Ibu Retno. Dia sedang sibuk menyambut tamu. Danu hanya menunduk, tidak membela saya. Saya ingat persis momen-momen seperti ini di masa lalu. Ia selalu diam, tidak pernah melawan ibunya. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Sikapnya tidak lagi pasif, melainkan terasa seperti ia sedang menahan sesuatu. Tidak apa-apa, Bu. Aku hanya menyapa, kata Danu, suaranya pelan. Ibu Retno mendengus. Kamu lebih baik menemui calon istri barumu. Kata-kata itu membuat saya terkejut. Calon istri? Danu akan menikah lagi? Mengapa ia terlihat begitu menderita? Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Kamu akan menikah? Danu hanya mengangguk, tanpa melihat mata saya. Raut wajahnya dipenuhi kesedihan, yang berusaha ia sembunyikan. Rani, di sisi lain, tampak senang melihat reaksi saya. Kenapa? Cemburu, katanya. Danu akhirnya akan menikahi wanita dari keluarga yang selevel dengan kami. Kalimat itu memicu kemarahan dalam diri saya. Selevel? Kalian bahkan tidak selevel denganku sekarang. Aku membangun semuanya dari nol. Apa yang kalian bangun selain citra palsu? Rani dan Ibu Retno membeku. Kata-kata itu menusuk tepat sasaran. Mereka tidak menyangka saya akan berani berbicara seperti itu. Tiba-tiba, Danu angkat bicara. Aisyah benar, katanya. Suaranya terdengar serak. Keluarga kita tidak sekuat yang terlihat. Rani dan Ibu Retno langsung menatapnya dengan panik. Danu, jaga ucapanmu, desis Ibu Retno. Tapi Danu tidak peduli. Ia menatap saya, dan di matanya, saya melihat rasa sakit yang sama seperti yang saya rasakan bertahun-tahun yang lalu. Sebuah pengakuan yang tidak saya duga sama sekali. Saya tahu, ada sesuatu yang tidak beres di balik citra keluarga mereka yang sempurna. Danu tidak diam karena ia pengecut. Ia diam karena ada rahasia yang ia sembunyikan. Dan misteri itu, saya yakin, akan segera terungkap. Setelah Danu mengatakan itu,
keheningan menyelimuti kami bertiga. Wajah Ibu Retno dan Rani berubah pucat, mata mereka menyiratkan kepanikan. Mereka menarik Danu menjauh, berusaha menutup mulutnya. Tapi sudah terlambat. Pengakuan itu sudah terucap, dan sekarang saya punya kepingan teka-teki baru yang harus saya pecahkan. Saya memutuskan untuk mengikuti mereka. Saya menemukan mereka di area terpencil, di dekat taman. Suara mereka berbisik-bisik, penuh dengan kemarahan dan keputusasaan. Saya bersembunyi di balik sebuah pilar, mendengarkan. Danu, apa-apaan kamu? Apa kamu sudah gila? Desis Ibu Retno. Apa ibu pikir aku tidak muak dengan semua ini? Dengan semua kebohongan ini, balas Danu. Suaranya penuh amarah. Aisyah benar. Kita tidak sekuat yang terlihat. Kita bahkan tidak punya apa-apa lagi. Jantung saya berdetak lebih cepat. Apa yang sedang terjadi? Ini bukan waktunya, Danu. Semuanya akan baik-baik saja setelah pernikahanmu dengan Diana, kata Rani, berusaha menenangkan kakaknya. Danu tertawa sinis. Diana? Apa dia tahu kalau ayah bangkrut? Apa dia tahu bahwa pernikahan ini hanya untuk menyelamatkan muka keluarga? Apa dia tahu bahwa mobil-mobil yang kita pamerkan itu sudah digadaikan? Harta kita yang katanya tak habis 7 turunan itu sudah habis sejak 5 tahun lalu. Kata-kata itu bagai pukulan telak. Mereka tidak kaya. Mereka berpura-pura. Semua kesombongan, semua hinaan yang saya terima itu semua hanya topeng yang mereka pakai untuk menutupi kenyataan pahit. Ibu Retno menangis. Ini semua demi kamu, Danu. Demi masa depanmu. Kalau kamu tidak menikahi Diana, kita akan kehilangan semuanya. Nama baik keluarga kita akan hancur. Danu menggelengkan kepala. Tidak, Bu. Ini bukan demi aku. Ini demi gengsi ibu. Ibu tidak mau orang lain tahu bahwa kita jatuh miskin. Dan aku yang harus membayar harganya. Tiba-tiba, saya mengerti segalanya. Alasan Danu tidak pernah membela saya, alasan dia tidak melawan saat kami bercerai, alasan dia terlihat begitu menderita sekarang, dia adalah korban. Dia dipaksa menjadi boneka untuk mempertahankan citra keluarga yang sudah runtuh. Semua dendam, semua kemarahan yang saya rasakan selama bertahun-tahun, tiba-tiba lenyap. Digantikan oleh rasa kasihan yang mendalam. Mereka bukan musuh yang saya bayangkan. Mereka adalah orang-orang yang putus asa, terperangkap dalam jaring kebohongan yang mereka ciptakan sendiri. Saya melangkah keluar dari persembunyian saya. Jadi, selama ini kalian memasukkan kekayaan kalian? Mereka bertiga menoleh, terkejut melihat saya. Wajah Ibu Retno dan Rani memerah karena malu. Danu hanya menunduk, matanya dipenuhi air mata. Aisyah. Lirih Danu. Dan semua hinaan itu, lanjut saya, hanya untuk menutupi rasa tidak aman kalian? Kalian takut aku akan mengungkap kebenaran kalian? Mereka tidak bisa berkata-kata. Tawa Rani yang dulu terdengar sinis kini terasa seperti tangisan. Kesombongan Ibu Retno kini hanyalah topeng yang retak. Mereka berdiri di depan saya, tidak berdaya. Semua yang saya inginkan selama ini, membuat mereka merasakan sakit, tiba-tiba menjadi tidak penting. Mereka sudah merasakan sakit itu, jauh lebih dalam dari yang saya bayangkan. Saya meninggalkan mereka bertiga dalam keheningan yang canggung. Kata-kata yang mereka ucapkan, yang saya dengar, terasa seperti bom yang meledak di kepala saya. Semua rencana saya untuk membalas dendam, untuk menikmati kemenangan, hancur berkeping-keping. Saya datang ke pesta ini dengan satu tujuan, untuk membuat mereka merasa kecil, sama seperti mereka membuat saya merasa dulu. Tapi sekarang, saya menyadari mereka sudah kecil. Sangat kecil. Saya berjalan menjauh, menembus keramaian pesta tanpa benar-benar melihat siapapun. Gaun sutra saya terasa berat, perhiasan berlian saya terasa seperti beban. Semua yang tadinya menjadi simbol kemenangan saya kini terasa hampa. Harta yang katanya tak habis 7 turunan rupanya itu hanya ilusi. Sebuah ilusi yang membuat mereka merendahkan orang lain demi harga diri yang rapuh. Saya menemukan tempat sepi di balkon.
Udara malam yang dingin terasa menyegarkan, tapi tidak bisa menenangkan gejolak di hati saya. Saya membayangkan apa yang akan terjadi jika saya tidak mendengar percakapan itu. Saya akan meninggalkan pesta ini dengan perasaan puas, menganggap diri saya telah memenangkan segalanya. Tapi apa yang sebenarnya saya menangkan? Kemenangan semu atas orang-orang yang sudah kalah. Pikiran saya kembali ke Danu. Saya selalu membayangkan ia menjalani hidup yang sempurna, dikelilingi kemewahan, bahagia dengan kekayaan yang ia miliki. Saya membayangkan ia menikahi wanita lain yang sama sombongnya dengan keluarganya. Tetapi kenyataannya, ia adalah korban. Ia akan menikah dengan seorang wanita yang ia tidak cintai demi menyelamatkan kehormatan keluarga. Saya merasa kosong. Dendam yang saya pelihara selama bertahun-tahun, yang menjadi api motivasi saya, tiba-tiba padam. Balas dendam yang saya bayangkan tidak terasa manis sama sekali. Tidak ada kepuasan. Yang ada hanya rasa kecewa. Kecewa pada mereka, tapi juga kecewa pada diri saya sendiri. Saya telah membangun hidup baru yang luar biasa, tapi di satu sisi, saya masih terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu. Saya masih membiarkan mereka, orang-orang yang bahkan tidak peduli, mendefinisikan kebahagiaan saya. Saya duduk di bangku, menatap ke arah langit malam. Dulu, saya bermimpi. Saya bekerja keras untuk membuat mimpi itu menjadi kenyataan. Tapi di sepanjang jalan, mimpi itu bercampur aduk dengan keinginan untuk membuktikan diri. Dan sekarang, ketika saya sudah berada di puncak, saya menyadari bahwa pembuktian itu tidaklah penting. Yang penting adalah apa yang saya rasakan di dalam. Dan saat ini, yang saya rasakan hanyalah kekosongan. Tiba-tiba, Danu muncul di samping saya. Aku minta maaf, katanya, suaranya pelan. Aku tahu kamu mendengar semuanya. Aku minta maaf karena aku tidak pernah berani melawan mereka. Aku minta maaf karena aku pengecut. Saya menatapnya. Wajahnya dipenuhi penyesalan. Mata yang dulu memancarkan keangkuhan, kini memancarkan rasa bersalah yang mendalam. Kamu bukan pengecut, Danu, kata saya. Kamu hanya terperangkap. Kata-kata saya tampaknya membuatnya terkejut. Aku selalu menyesalinya, katanya. Menyesal telah melepaskanmu. Menyesal membiarkan mereka merendahkanmu. Menyesal telah percaya bahwa uang adalah segalanya. Malam itu, di bawah rembulan, saya dan Danu berbicara. Kami tidak lagi bicara sebagai mantan suami istri yang penuh dendam, melainkan sebagai dua orang yang pernah berbagi hidup dan kini menghadapi kenyataan pahit. Saya menyadari, kisah ini bukan hanya tentang saya. Ini juga tentang dia, tentang ibunya, dan tentang Rani. Sebuah cerita tentang bagaimana kesombongan dan kebohongan bisa menghancurkan sebuah keluarga dari dalam. Saya tidak tahu berapa lama saya dan Danu duduk di balkon itu, berbicara. Kami tidak membahas masa lalu yang penuh air mata, tetapi masa sekarang yang penuh kebohongan. Dia menceritakan semuanya, bagaimana perusahaan ayahnya bangkrut, bagaimana mereka harus menjual aset satu persatu, dan bagaimana ibunya memaksa dia untuk menikah demi menyelamatkan nama baik keluarga. Semua itu demi mempertahankan citra palsu yang selama ini saya benci. Di tengah percakapan, Ibu Retno dan Rani datang. Wajah mereka tidak lagi dipenuhi kesombongan, melainkan terlihat lelah dan putus asa. Saya menatap mereka, dan untuk pertama kalinya, saya melihat mereka sebagai manusia, bukan lagi monster yang merenggut kebahagiaan saya. Ibu Retno memecah keheningan. Aisyah, kami minta maaf. Suaranya bergetar. Kami merendahkanmu bukan karena kami membencimu. Kami merendahkanmu karena kami takut. Takut? Tanya saya. Kami takut kamu akan menghancurkan Danu, jelasnya. Kami pikir kamu tidak selevel, tidak akan bisa membantunya saat kami jatuh. Kami butuh wanita yang bisa menyelamatkan keluarga ini. Rani menundukkan kepalanya. Aku iri padamu. Kamu punya segalanya, tapi kamu datang dari keluarga yang sederhana. Sedangkan aku
kami punya nama, tapi tidak ada apa-apa lagi. Pengakuan itu terasa seperti pembebasan. Mereka bukan hanya musuh yang harus saya kalahkan, tapi juga orang-orang yang tersesat. Kebencian dan kesombongan mereka adalah perisai. Mereka sangat takut dunia mengetahui kebenaran, sehingga mereka menyerang siapapun yang mereka anggap bisa mengancam rahasia mereka. Dan saya adalah ancaman terbesar. Di depan mereka, saya tidak merasakan kemenangan. Yang ada hanyalah rasa lega. Akhirnya, babak ini bisa ditutup. Saya datang ke sini bukan untuk memamerkan apa yang saya miliki, kata saya dengan tenang. Saya datang untuk membuktikan kepada diri sendiri bahwa saya bisa, meskipun kalian tidak percaya. Dan saya sudah melakukannya. Saya menatap mata Ibu Retno. Hinaan dan perkataan kalian di masa lalu memang menyakitkan. Tapi saya ingin ibu tahu, justru perkataan itu yang membuat saya menjadi seperti sekarang. Ibu Retno menangis terisak. Dia mendekat dan memeluk saya. Pelukan itu terasa aneh, tapi penuh dengan penyesalan. Saya membiarkannya. Saya menyadari bahwa saya tidak perlu membalas dendam lagi. Kemenangan terbesar saya adalah saat saya bisa berdiri di depan mereka tanpa rasa benci, tanpa rasa sakit. Saya telah memaafkan, dan dengan begitu, saya telah membebaskan diri saya sendiri. Saya kembali ke dalam pesta, meninggalkan mereka bertiga di balkon. Langkah saya terasa ringan. Lampu-lampu ballroom tidak lagi terasa seperti sorotan di medan perang, melainkan seperti cahaya yang menerangi jalan pulang. Malam itu, saya tidak memamerkan kekayaan. Saya memamerkan ketenangan. Dan itu, bagi saya, adalah kemenangan yang jauh lebih besar. Saya meninggalkan pesta dengan perasaan yang tidak pernah saya duga akan saya rasakan. Ada ketenangan di dalam diri saya yang jauh lebih berharga daripada semua kekayaan yang saya miliki. Saya masuk ke dalam mobil, melepas sepatu hak tinggi yang terasa berat, dan bersandar di kursi. Bima, asisten saya, memandang saya dari kaca spion dengan bingung. Mbak Aisyah baik-baik saja, tanyanya. Penampilannya luar biasa, tapi wajah Mbak terlihat lain dari biasanya. Saya baik-baik saja, Bima. Lebih baik dari yang saya kira, jawab saya sambil tersenyum. Di sepanjang perjalanan pulang, pikiran saya berputar. Saya memikirkan Danu dan keluarganya yang terjebak dalam jaring kebohongan. Saya memikirkan bagaimana mereka harus mempertahankan citra palsu demi gengsi, padahal di dalamnya mereka hancur. Balas dendam yang saya rencanakan tidak pernah terjadi, tetapi saya mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah kebebasan. Malam itu, saya menyadari bahwa kemenangan sejati bukanlah ketika kita berhasil menjatuhkan orang lain. Kemenangan sejati adalah ketika kita mampu melepaskan diri dari rantai kebencian yang mengikat. Saya tidak lagi terikat dengan masa lalu. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk membuat saya merasa kecil. Keesokan harinya, saya bangun dengan perasaan ringan. Saya melihat koleksi perhiasan saya di dalam brankas. Dulu, setiap perhiasan itu adalah simbol perjuangan dan pembuktian. Sekarang, mereka adalah simbol kerja keras dan keberhasilan yang saya raih. Keberhasilan yang saya bangun untuk diri saya sendiri, bukan untuk orang lain. Beberapa hari kemudian, saya menerima pesan singkat dari Danu. Ia ingin bertemu. Saya setuju. Kami bertemu di sebuah kafe sederhana, jauh dari hiruk-pikuk butik perhiasan saya. Danu terlihat lebih santai, meski wajahnya masih menyimpan beban. Ia menceritakan bagaimana ibunya memutuskan untuk berhenti memaksanya. Setelah apa yang terjadi di pesta, Ibu Retno akhirnya menyadari bahwa semua yang mereka lakukan hanya membuat mereka menderita. Aku tidak tahu bagaimana harus memulai lagi, katanya dengan nada putus asa. Semua yang aku tahu adalah bagaimana hidup dalam bayang-bayang. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di benak saya. Kamu tidak harus memulai dari nol, Danu, kata saya. Kamu bisa memulai dengan kejujuran. Saya membuka tas saya dan mengeluarkan kartu nama, Aisyah Jewelry. Saya memberikannya kepadanya.
perusahaan saya terus berkembang. Saya butuh orang yang saya percaya untuk mengelola keuangan dan mencari peluang investasi baru. Kamu bisa membantu. Danu menatap kartu nama itu, tidak percaya. Aisyah, kenapa? Ini bukan karena kasihan, jawab saya. Ini karena saya tahu kamu bukan orang jahat. Kamu hanya terperangkap. Setiap orang pantas mendapatkan kesempatan kedua. Mata Danu berkaca-kaca. Ia tidak bisa berkata-kata. Saya tahu, ini adalah sebuah awal yang baru bagi kami berdua. Bukan sebagai mantan suami istri, melainkan sebagai dua orang yang pernah terluka dan kini berusaha untuk sembuh. Saya tersenyum. Kemenangan terbesar saya tidak terletak pada mobil mewah atau perhiasan mahal. Kemenangan terbesar saya adalah ketika saya bisa memaafkan. Memaafkan mereka yang pernah menyakiti saya, dan yang paling penting, memaafkan diri saya sendiri karena pernah merasa tidak berharga. Saya tidak membalas dendam dengan menghancurkan mereka, melainkan dengan menawarkan jalan baru. Saya berdiri dan menjabat tangannya. Sampai jumpa, Danu. Saat saya melangkah keluar dari kafe itu, saya melihat pantulan diri saya di kaca jendela. Seorang wanita yang berjalan dengan kepala tegak, bukan karena ia dikelilingi kemewahan, tetapi karena ia telah menemukan kedamaian sejati di dalam dirinya. Dan itu adalah harta yang tidak akan habis 7 turunan, harta yang takkan pernah bisa mereka ambil dari saya.